Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahran Anugrah Rizkullah dari kelas 3B dengan NIM akhir 63. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik-topik yang sudah dipelajari. Yang pertama ada saga koreografi, yang kedua ada CKRS, yang ketiga ada outbox pattern, yang keempat ada sidecar, yang kelima ada event sourcing. Yang pertama ada saga koreografi. Saga koreografi adalah pola untuk mengelola transaksi terdistribusi di lingkungan microservice. Ketika sebuah transaksi bisnis melibatkan beberapa servis, saga memastikan konsistensi data tanpa menggunakan transaksi ACID yang tradisional, karena sulit untuk diimplementasikan di microservice. Nah, untuk permasalahannya itu karena di kan kalau di monolitik itu database-nya satu ya, shared database. Sedangkan di microservice itu berbeda si database itu untuk masing-masing service. Nah, jadi ada masalah di konsistensi data karena eh, contoh aja ini di studi kasus dari video, ketika misal order service itu berkomunikasi ke payment service, misal nge-produce order event terus si paymentnya nge-consume si order eventnya, nah terus diproses tuh di payment, ternyata gagal di pembayarannya, itu fail. Nah, dari ordernya udah komplit sedangkan pas paymentnya gagal, makanya di situ ada inkonsistensi data gitu. Seharusnya kan kalau untuk ketika udah harusnya ada pending dulu gitu, jadi ketika order dikirim, nah itu tuh nunggu payment, nunggu event dari payment, nanti payment produce event juga untuk ngasih tahu ke si order itu tuh sukses atau gagal. Nah, contohnya juga ada di bawah ini, data di bawah ini. Jadi misal kalau si paymentnya sukses berarti order statusnya complete, kalau fail berarti cancel. Jadi nanti kalau misalnya cancel ini kan bakalan di rollback gitu si ordernya itu, jadi nggak complete, jadi diulang lagi gitu. Nah, untuk kelebihannya itu yang pertama ada decoupling, jadi ketergantungannya itu rendah karena berkomunikasinya tuh melalui event-event yang ada. Nah, jadi saling nunggu aja. Terus yang kedua itu scalability. Jadi karena kalau koreografi itu nggak punya satu kontrol yang utama, kalau di orchestration kan ada, jadi mengurangi bottleneck juga begitu. Nah, untuk kekurangannya itu kompleksitas debuggingnya meningkat karena alurnya itu tersebar di banyak service, dan juga untuk ngedesain eventnya tuh harus bener, jangan sampai ada kesalahan, misalnya ada risiko cyclic dependency, jadinya muter-muter gitu, si service A butuh service B, service C butuh service A butuh service B, B butuh C butuh A gitu kan, muter-muter. Jadi untuk ngedesain si eventnya juga harus bener gitu, jangan sampai salah gitu. Untuk teknologi yang digunakan itu Kafka, MySQL, dan Spring Boot. Nah, ini contoh data pada order event, jadi yang dikirim. Nah, jadi ya ini contohnya. Terus ini contoh data dari payment event. Nah, jadi payment complete misalnya berarti baru beres si ordernya. Gitu. Nah, selanjutnya ada CQRS atau Command Query Responsibility Segregation. Jadi intinya ini tuh CQRS ini memisahkan operasi write
comment, dan read query ke model yang berbeda untuk optimasi performa dan skalabilitas. Nah, jadi masalahnya itu untuk si CQRS ini tuh karena kalau misalnya di database yang sama gitu untuk comment dan query-nya tuh, maka akan menambah beban yang sangat tinggi karena jadinya tuh mengurangi performa lah, karena kan database yang sama terus-terusan begitu. Nah, terus juga untuk skalabilitasnya itu bisa jadi berbeda. Kayak contoh aplikasi sosial media itu kan sebenarnya lebih banyak query dibanding komennya, jauh lebih banyak query dibanding komennya. Makanya kenapa untuk skalabilitasnya itu bisa berbeda gitu antara query dan komen. Orang kan lebih cenderung tuh lebih banyak lihat dibanding membuat postingan, makanya bisa jadi berbeda. Nah, contoh kasusnya tuh di video itu seperti ini. Jadi untuk read dan write-nya itu misah si database-nya, dan si uh, event-eventnya juga beda gitu kan, karena yang satu mah query, yang satu mah komen, jadi ngerubah yang satu mah begitu. Nah, untuk kelebihannya itu tadi skalabilitas, jadi karena terpisah si database-nya, jadi bisa masing-masing si skillnya tuh. Nah, selanjutnya tuh optimasi. Jadi eh, lagi-lagi karena tadi terpisah, jadi misal si query itu karena butuh banyak, dibutuhin oleh banyak pengguna, makanya tuh bisa dibedain si skema database itu. Bahkan untuk karena terpisah si database-nya, bisa jadi misal pakai MongoDB misal yang lebih cepat segala macam untuk nge-get-nya gitu. Nah, untuk kekurangannya yang pertama itu ada eventual konsistensi. Sebenarnya ini sama aja sih, jadi karena tadi berbeda ya database-nya, padahal itu tuh untuk data yang sama sebenarnya, makanya jadi bisa jadi ada inkonsistensi data karena eh, eventnya misah gitu, bukan di satu yang sama, makanya sinkronisasi datanya itu jadi lebih kompleks gitu, jadi ada butuh tambahan gitu. Untuk teknologinya itu Kafka, MySQL, dan Spring Boot. Nah, ini contoh untuk bentuk data di produk event topic ini. Jadi ini contoh untuk create produk seperti ini. Nah, selanjutnya ada transactional outbox pattern. Jadi kalau outbox ini itu memastikan konsistensi data antara database service dan message broker atau service lain lah, dengan menyimpan event di tabel outbox dalam transaksi yang sama. Nah, jadi intinya tuh kalau untuk outbox itu si eh, masalah dual write ya. Jadi misal order, ini contoh kasus di video, si order service ini tuh butuh untuk nge-write ke database dia dan juga untuk nge-write ke service yang lain begitu. Nah, masalah itu terjadi kalau si nge-write-nya itu salah satunya ada yang gagal. Misal nge-write ke database yang order service-nya gagal, sedangkan yang itunya berhasil ke service lain. Kan jadi service lain tuh memproses data yang sebenarnya gagal tersimpan di order service, jadi nanti bingung ketika pas ke order service nyari data nggak ada, sedangkan di yang lain udah di proses. Atau ketika write ke database nya berhasil tapi ke
service yang lainnya gagal, jadi bingung gitu. Ini tuh udah ngirim, tapi pas ke event lainnya tuh gak ada proses gitu. Ini kenapa gak ada proses padahal ini udah dikirim. Nah makanya ada outbox pattern. Jadi outbox ini tuh database tambahan begitu, yang dimana ini contohnya datanya ada di bawah. Jadi itu merekap status si order, misal udah diproses atau belum. Nah di situ di outbox. Nah untuk ngeceknya itu gimana, ada order folder. Jadi ini tuh ngecek terus ke outbox apakah berhasil diproses atau belum, apakah gagal, apakah ya segala macamnya gitu. Jadi tahu gitu si antara service satu dan service lain tuh melalui outbox begitu. Nah kelebihannya itu yang pertama itu atomic. Jadi karena satu kesatuan gitu, satu transaksi, jadi data itu tersimpan sekaligus juga eventnya itu terjalankan, karena kan tersimpan juga di outbox gitu. Jadi bisa lihat si datanya itu udah terproses atau belum. Nah kedua ada reliable, event tidak hilang meski service crash, karena tadi ya udah tersimpan di outbox, jadi kalau ada crash tuh masih ada si datanya. Nah kurangannya tuh membutuhkan infrastruktur tambahan, karena kan tadi ya nyimpan database tambahan, otomatis perlu poller untuk ngecek terus menerus gitu. Jadi oh ini udah, ini belum proses, belum, nanti update gitu terus. Nah untuk teknologinya sama ya, Kafka, MySQL dan Spring Boot. Nah ini contoh bentuk data di akhirnya ketika pesanannya udah berhasil gitu, udah terbuat. Nah ini contohnya gitu, pesanan roti ya. Nah selanjutnya ada sidecar pattern. Sidecar ini memisahkan fungsi-fungsi cross-cutting seperti contohnya logging, monitoring, security dari aplikasi utama ke dalam kontainer atau proses terpisah yang berjalan berdampingan. Jadi misal ada kebutuhan utama dan kebutuhan tambahan. Nah si kebutuhan tambahan ini tuh dibuat terpisah, dibuat service terpisah. Nah masalahnya kenapa? Karena contoh misal untuk logging, misal ada 10 service dan semuanya tuh butuh logging. Kalau misalnya setiap service itu dimasukin codingan buat logging, otomatis kan jadinya berulang. Ataupun selain berulang juga kalau misalnya oh mau dirubah nih loggingnya, jadi semua harus dirubah 10-10-nya, kan jadi berulang gitu. Nah makanya dibuatlah service terpisah. Jadi kalau misalnya mau diubah atau mau ditambahkan, di upgrade gitu, itu satu aja gitu, jadi terpisah si service itu. Terus masalah lain juga kalau ada ketergantungan pada library atau framework yang spesifik. Jadi misal pingin loggingnya tuh A, tapi si service yang lainnya tuh B, dan itu tuh mereka tuh nggak bisa disatuin, maka dibuatlah service terpisah. Jadi walaupun nggak bisa disatuin karena sistemnya emang terpisah, jadi tetap masih bisa berkomunikasi, masih bisa berjalan gitu. Nah ini kelebihannya tadi modularitas. Jadi fitur tambahan kayak misal tadi loggingnya tuh kalau mau dirubah atau mau di-upgrade tuh bisa tanpa mengganggu si service yang lain, service utamanya.
Terus juga yang tadi bahasa agnostik, jadi ke ketergantungan bukan jadi kayak bisa terpisah lah, walaupun ini seharusnya A dan B itu nggak bisa berjalan bareng, tapi karena di service yang terpisah jadi bisa gitu. Nah ini kekurangannya itu overhead jaringan karena komunikasi tambahan. Jadi karena bukan di service yang sama, otomatis kan jadi ada komunikasi lagi antar service, makanya itu jadi overhead jaringan. Nah ini untuk teknologinya untuk Kubernetes dan Spring Boot. Nah ini contoh untuk ininya, komunikasinya antara book tadi, book service sama loggingnya. Nih jadi misal menjalankan suatu si booknya itu. Nah di sini ada logging service-nya. Nih tadi Peter. Nah jadi ke simpen di loggingnya tuh Peter. Nah ini juga ada James, Peter sama James, begitu. Nah yang terakhir ada event sourcing. Jadi intinya tuh event sourcing ini tuh state aplikasinya itu direkonstruksi dari serangkaian event yang disimpan secara berurutan. Setiap perubahan disimpan sebagai event yang immutable. Jadi intinya tuh masalahnya tuh ketika contoh ke kasusnya aja order. Ketika order ini tuh kan tahapannya banyak, eventnya itu banyak. Tapi kalau misalnya nggak pakai event sourcing, ketika ordernya itu beres, yang tersimpan di statusnya itu ya deliver doang. Sedangkan kita itu butuh data historis untuk kapan dibuatnya, kapan dikonfirmasinya, kapan juga dikirimnya, begitu. Jadi misal kalau di e-commerce, oh ini ada keterlambatan, tapi karena eventnya cuma yang disimpan tuh state akhirnya doang, jadi kita tuh nggak tahu keterlambatan itu berapa lama si order tersebut gitu. Kalau begini kan jadi kelihatan kalau create-nya tuh pas tanggal 9, sedangkan ship-nya tuh 11, deliver-nya tuh tanggal 13 gitu. Jadi setiap eventnya tuh disimpan, jadi tidak ada yang terlewat. Nah ini misal nge-publish, nah ini nge-konsum si shippingnya tuh gitu. Nah untuk kelebihannya tuh tadi, jadi bisa dilacak si perubahannya tuh, nggak cuma state akhirnya doang. Nah dan juga kalau mau view gitu itu gampang, lebih fleksibel gitu. Nah untuk kekurangannya tuh karena yang disimpan itu nggak cuma state akhirnya aja, otomatis query-nya juga harus dirubah, nggak asal nge-get gitu. Apa yang mau di-getnya tuh gitu. Karena tadi contoh dalam order juga ada 4 gitu. Jadi mau get yang mana tuh harus nambah ini lagi, kompleksitas lagi gitu. Nah untuk teknologinya itu MongoDB, Kafka, dan Spring Boot. Nah mungkin cukup sekian dari saya. Untuk kendala dari implementasinya tuh yang pertama itu waktu ya, karena ada tugas-tugas lain juga, terus juga waktunya terbatas, makanya jadinya tuh banyak yang kepepet gitu. Terus juga masalahnya itu banyak bug
walaupun ada GitHubnya bisa nge-clone, tapi gak gak selalu bisa langsung running karena ada perbedaan versi, dependensi segala macam, jadi selalu ada error di tiap topiknya tuh. Nah, yang kendala yang ketiga tuh storage ya. Jadi karena laptopnya udah penuh, jadi untuk kadang kayak butuh install ini install itu tuh harus dihapus lagi hapus lagi gitu, biar nanti bisa lanjut ke topik yang lain gitu. Itu mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.